Tuhan, shalom semuanya. Shalom buat Bapak Ibu yang hadir di tempat ini dan juga kami menyapa Bapak Ibu yang menyaksikan ibadah ini lewat online. Mari sama-sama kita menyiapkan hati kita untuk kita boleh menyembah Tuhan, untuk kita boleh bersatu hati meninggikan nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini, hanya oleh karena anugerah Tuhan saja kami ada ya Tuhan. Hanya oleh karena kemurahan-Mu saja kami boleh ibadah saat pagi hari ini Tuhan Yesus. Oleh sebab itu Bapa yang baik, kami mau pergunakan waktu yang ada sebaik mungkin untuk kami boleh menikmati pertemuan dan perjumpaan bersama dengan Engkau ya Tuhan. Engkau mengurapi setiap kami. Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Biar Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami di tempat ini. Dan juga Engkau hadir di tengah-tengah ibadah Bapak Ibu yang menyaksikan ibadah ini lewat online. Sebab kami tahu Allah yang kami sembah bukan Allah yang terbatas. Allah yang kami sembah adalah Allah yang bebas. Engkau hadir di sini dan Engkau hadir dimanapun ya Tuhan. Engkau mengurapi kami. Biar setiap yang lemah boleh dikuatkan ya Tuhan Yesus. Yang sakit boleh disembuhkan. Pengharapan yang mulai hilang. Tuhan, Engkau tolong. Setiap yang mengalami jalan buntu. Tuhan Engkau buka pintu-pintu yang baru ya Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, sebab tidak ada yang mustahil bagi Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau siapkan hati kami untuk kami boleh masuk dalam hadirat-Mu. Menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan jika nanti Tuhan Yesus kami akan mengambil perjamuan, layakkan setiap kami Tuhan Yesus. Kuduskan kami sehingga kami layak sehidangan bersama dengan Engkau ya Tuhan. Haleluya. Oh, terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu, Allah pencipta langit dan bumi. Sebab hanya Engkau saja Allah yang kami puja. Engkau saja Allah yang kami sembah. Yesus yang adalah Raja. Yesus yang menjadi juru selamat bagi kami.
berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Oh, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji beri tatamu, sembah dan puji beri tatamu, sembah dan puji beri tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, sembah dan puji beri tatamu, sembah dan puji beri tatamu, sembah dan beri tatamu. Yesus Tuhan
kuasa bagi Raja. Biar gunung lautan suara mendengar namamu ya Tuhan. Namamu ku bersuka atas perbuatanmu. Selamanya ku kasih Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang hadapan. Tiada janji, oh tiada janji seperti yang hadapannya. Oh tiada janji seperti yang ada padamu. Haleluya. Mari sama-sama berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Terima kasih. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini. Kami mau siapkan hati kami untuk kami boleh meninggikan, untuk kami boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Tetap bersuka cita di dalam Tuhan, amin. Kita mau katakan Tuhan Yesus baik, sangat baik, bahkan teramat baik. Sama-sama kita mau bersorak-sorai bagi Allah kita. Bukti karyamu nyata dari hari ke hari. Katakan besar cintamu nyata. Besar cintamu nyata. Generasi ke generasi. Dari generasi ke generasi. Kau angkat sakitku, kau angkat sakitku, kau angkat beban hidupku. Tuhan Yesus sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Mari sama-sama bertepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sama-sama kembali katakan bukti karyamu nyata. Bukti karyamu nyata. Hari ke hari, oh besar cintamu Tuhan, besar cintamu nyata. Katakan dari generasi ke generasi, dari generasi ke generasi. Kau angkat sakitku, kau angkat sakitku, Engkau angkat beban kami ya Tuhan. Kau angkat beban hidupku. Tuhan Yesus sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Katakan Tuhan Yesus sungguh dahsyat. Tuhan Yesus sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Katakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Engkau dahsyat Tuhan. Tuhan Yesus
teramat baik. Katakan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat. Sekali lagi katakan Tuhan Yesus sungguh baik. Oh Tuhan Yesus, sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus, sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat, sangat dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Sekali lagi katakan sangat dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Haleluya, Engkau dahsyat Tuhan kami. Pujian dan hormat, kemuliaan dan kuasa, semuanya hanya bagi Allah yang kekal. Haleluya. Sama-sama kita tetap bersukacita dalam Tuhan. Kita tinggikan Dia, kita agungkan Dia. Sama-sama katakan. Pujian dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Allah yang kekal. Dan segala bangsa, ciptaan semesta sujud di hadapan-Mu. Surga bumi nyatakan kemuliaan-Mu, dan setiap lutut bersujud menyembah Kau Tuhan. Kami tinggikan kerajaan-Mu kekal selamanya, Allah yang kekal. Katakan pujian dan hormat. Pujian dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Allah yang kekal. Dan segala bangsa, ciptaan semesta sujud di hadapan-Mu. Surga bumi, surga bumi nyatakan kemuliaan-Mu, dan setiap lutut bersujud menyembah Kau Tuhan. Kami tinggikan kerajaan-Mu kekal selamanya, Allah yang kekal. Katakan kerajaan-Mu berkuasa. Kerajaan-Mu berkuasa di bumi. Puji Allah yang kekal, sebab perbuatan-Mu ajaib dan besar. Puji Allah yang kekal. Surga bumi nyatakan kemuliaan-Mu, dan setiap lutut bersujud menyembah Kau Tuhan. Kami tinggikan kerajaan-Mu kekal selamanya, Allah yang kekal. Katakan kerajaan-Mu berkuasa. Kerajaan-Mu berkuasa di bumi. Puji Allah yang kekal, sebab perbuatan-Mu ajaib dan besar. Puji Allah yang kekal. Surga bumi nyatakan kemuliaan-Mu, dan setiap lutut bersujud menyembah Kau Tuhan. Kami tinggikan kerajaan-Mu kekal selamanya, Allah yang kekal, Allah yang kekal, Allah yang kekal. Katakan Allah yang kekal, Allah yang kekal. Haleluya. Sama-sama kita menyiapkan hati kita untuk kita boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami tenangkan hati kami dalam hadirat-Mu ya Tuhan Yesus. Kami mau duduk diam. Untuk kami boleh mendengarkan suara-Mu. Berbicaralah ya Tuhan. Lewat kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan saat pagi ini. Terima kasih Tuhan Yesus.
di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia, Engkau datang bagi kepunyaanmu. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia, Engkau datang bagi kepunyaanmu. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus, Kaulah, Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Sama-sama kita bangkit berdiri kembali, katakan pujian kita. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia, Engkau datang bagi kepunyaanmu. Yesus, Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus, Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi setiap gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus, Kaulah juru selamatku. Kepada hambanya saya persilakan. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang di saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Katakan lagi sama-sama. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang di setiap jalanku. Kau terang bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Mari sembah Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Disembah. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur bagimu.
Oh, Engkau sangat baik, Engkau sangat baik, Engkau mulia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Bapa, kami sembah. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih ya Tuhan, Engkau baik, Engkau baik. Terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Makasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Oh, ku ada karena kasih-Mu. Ku ada karena anugerah-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat hari yang Kau beri. Katakan lagi sama-sama. Karena kasih-Mu ku ada, karena Engkau-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih yang Kau beri. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. I am here because of Your grace. I am here because of Your love, because of Your love, Lord Jesus. I am so thankful, so thankful, Lord. Your grace abounds to me. Thank you, Jesus. Katakan, thank you, Jesus, Jesus, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by Your grace that lives today. Forever I will praise Your name. Terima kasih, terima kasih Yesus. Amin. Yesus, terima kasih karena anugerah-Mu buat kita.
hidupku sekarang, ku kan memujimu selamanya. Katakan lagi sama-sama, terima kasih Yesus. Mari jemaat Tuhan, angkat tangan kita, katakan sama-sama, Yesus, Yesus, terima kasih. Mari pandang kepada Tuhan, katakan, anugerah-Mu buat hidupku sekarang, ku kan memujimu, selamanya. Katakan lagi sama-sama, thank you Jesus, Jesus, Jesus. Amin, jemaat Tuhan. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Thank you Jesus, thank you Jesus, 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 thank you Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Forever I will praise your name. Forever I will praise your name. Haleluya. Syukur bagimu Tuhan, syukur bagimu Tuhan, syukur kepadamu. Kau Allah yang baik bagi hidup kami. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena segala sesuatu yang telah Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Hari ini kami ada sebagai kami ada, semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Engkau kepada hamba-Mu, biar kami boleh diberkati lewat firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan yang terkasih, yang dikasihi oleh Tuhan. Silakan duduk kembali. Shalom semuanya. Haleluya. Baik yang di sini, baik mungkin yang saudara yang ikut dalam ibadah online. Ya, mungkin tadi agak hujan, ada yang kena hujan, ya. Tapi percayalah bahwa itu karena kita mau mencari hadirat Tuhan. Saudara terkasih dalam Tuhan, sekarang ini mulai lagi kita mendengarkan lonjakan ya COVID ya. Tapi kita tetap jaga protokol kesehatan, nanti kita tetap jaga jarak ya, supaya kita tetap aman. Walaupun kita percaya Tuhan melindungi kita, tapi kita tetap juga melindungi belajar. Kita juga harus bertanggung jawab untuk melindungi diri kita, saudara terkasih dalam Tuhan. Saudara terkasih dalam Tuhan, hari ini saya akan berbicara kepada kita tentang Abraham, saudara terkasih dalam Tuhan. Abraham sering kali kita dengarkan khotbah-khotbah dari hamba-hamba Tuhan, dan juga kita sering dengarkan dan juga sering membacanya kalau kita membaca Alkitab. Saudara pasti tahu, apalagi kisah ini sangat familiar di telinga kita dan juga di telinga anak-anak sekolah minggu. Jadi kalau Abraham, adik-adik siapa Abraham? Semua anak sekolah minggu bersorak mengatakan, dia adalah bapak orang percaya, gitu kan. Abraham dikenal dengan bapak orang percaya.
Banyak hal saudara kasih Tuhan yang perlu kita teladani, yang perlu kita contoh dari kehidupan Abraham. Tentu ada juga kegagalan yang ditorehkan oleh Abraham. Nah, kalau saya kadang mengajar di sekolah teologi, kadang mahasiswa menjebak saya di dalam hal ini. Kalau Abraham menjadi bapak orang percaya, Pak, kenapa dia juga banyak kesalahan? Contohnya dalam pengambilan istri, dia tidak sabar. Dia memilih untuk mendengarkan suara hati. Bukan suara hati Indosiar ya, suara hati istrinya. Gitu. Saudara yang sering nonton suara hati Indosiar, langsung senyum-senyum. Enggak lah, ngapain, pasti ada yang bilang gitu. Saya suka nonton layangan putus. Ya udah habis ya, itu ya. Udah habis katanya. Kalau itu penggemar berat layangan putus. Ya. Saudara kasih Tuhan, tentu ada. Di mana juga dia pada saat pergi ke Mesir, saudara kasih Tuhan, dia bilang ke Sarah, kasih tahu, aku ini abangmu. Nanti kalau aku bilang, aku suamimu, nanti aku akan dibunuh orang-orang Mesir ini. Kasih tahu. Akhirnya istrinya pun mengaku bahwa Abraham adalah abangnya. Saudara kasih Tuhan, tentu ada beberapa lagi yang perlu disebutkan di sini. Kesalahan, kegagalan Abraham. Tetapi dia dinamai juga menjadi bapak orang percaya. Bahwa dia dipanggil oleh Allah dari Ur Kasdim. Ya. Dan dia tidak tahu mau kemana arahnya. Dan Tuhan tidak kasih tahu kemana dia akan pergi. Pokoknya kamu berangkat, ikut. Dan dia bersama-sama dengan, dia bawa istri, dan juga ada bersama dengan dia seorang saudaranya itu Lot, saudara Tuhan. Nah, saudara kasih Tuhan, pada saat mereka berjalan mengikuti perintah Tuhan ini, mereka berpindah-pindah, kadang di Sikem, kadang di Kanaan, dan akhirnya mereka tinggal di tanah Negeb, saudara. Pada saat mereka tinggal di tanah Negeb, saudara, ada kelaparan yang sangat berat dan mereka pergi ke Mesir untuk mencari makan, saudara. Karena kelaparan ini ada di tanah Negeb, maka mereka pergi ke Mesir. Dan disinilah terjadi drama itu, di mana Abraham mengatakan kepada Sarah supaya dia mengaku menjadi kakaknya atau abangnya. Atau itonya, kalau orang Batak bilang kan. Supaya nanti aku tidak dibunuh orang Mesir itu. Itu kita baca di Kejadian 12 ya. Ayatnya yang ke-10 sampai dengan nanti ayatnya yang ke-20. Jadi saudara kasih Tuhan, seperti itulah kisah kegagalan dari seorang Abraham. Ada beberapa yang perlu kita bisa teladani dari kehidupan Abraham. Pada saat mereka tinggal di Mesir karena kelaparan ini, ternyata Tuhan menampakkan mimpi kepada Firaun. Dan Tuhan menegur, Allah Yahweh menegur Firaun bahwa dia jangan mengganggu Sarah, di mana itu adalah istri dari Abraham. Karena ketakutannya Firaun, saudara kasih Tuhan, maka dia memerintahkan Abraham untuk keluar dari tanah Mesir. Dan mereka keluar dari tanah Mesir, pergi ke tanah Negeb, saudara. Di tanah Negeb mereka berdiam bersama dengan saudaranya yang bernama Lot. Bukan Lord ya, Lot. Ya, Lot. Ya. Jadi saudara kasih Tuhan, setelah mereka di Mesir ini mereka juga mentambah kaya. Yang dulunya kelaparan, yang dulunya mereka tidak punya apa-apa. Setelah mereka pindah ke Mesir, mereka kaya bertambah kaya. Dan juga itu dituliskan di Kejadian 12 ini, ayat 10 sampai dengan Kejadian 13.
Disedukan di sana adapun Abraham sangat kaya, banyak ternak. Saudara kasih Tuhan, pada zaman dulu itu diukur kekayaan orang dari banyaknya ternaknya. Kalau sekarang diukur kekayaan orang dari mana? Dari depositonya, dari hartanya di mana-mana, atau dari ada tanahnya, ada ada mobilnya, ada apartemennya, ada properti yang lain-lain. Jadi kalau banyak berarti tidak dikategorikan menjadi orang yang kaya. Tetapi pada zaman itu yang dianggap kaya kalau ternaknya banyak. Ya kalau sekarang kalau ternaknya banyak dihitung kekayaan repot juga ya. Tiba-tiba saya orang kaya, ternak saya banyak gitu. Berarti saya nggak bisa tinggal di Jakarta karena sangat sempit. Jadi harus tinggal di kampung. Jadi kekayaan orang diukur melalui apa? Melalui dilihat dari banyaknya ternaknya. Dan itu juga kita baca di Ayub. Ayub juga seperti itu. Di mana Ayub juga dikatakan kaya, kan memiliki ternak, lembu, dan kambing domba yang sangat banyak. Dan banyak juga budaknya, pembantu-pembantunya. Nah, mereka karena kaya, saudara kasih Tuhan, Lot juga kaya, sama-sama kaya mereka di tanah Negeb ini. Dan juga di sana dikatakan berdiam juga orang-orang Kanaan, ya. Dan pada saat mereka di sana, saudara kasih Tuhan, ternyata saudara Tuhan di pasal ke-13 ini, karena saking sempitnya, karena banyaknya lembu-lembu, banyaknya harta mereka, yaitu ternaknya, akhirnya para pesuruh-pesuruh, yaitu para gembala-gembala Lot dan gembalanya Abraham, berkelahi, saudara kasih. Berkelahi. Karena tidak sempit, akhirnya Abraham memutuskan untuk pergi dari situ dan mencari lahan baru. Saudara. Jadi memang zaman dulu itu, saudara kasih Tuhan, tidak ada alamat yang tetap. Kalau zaman sekarang, di mana alamatmu? Kalau saya di Duren Sawit, bla bla bla. Kalau zaman dulu, bapak leluhur kita, orang Israel sering yang namanya nobaden, artinya berpindah-pindah. Jadi mereka berkemah di sini, pindah lagi, pindah-pindah. Nah, akhirnya mereka pindah. Saudara kasih Tuhan, di sini satu ada kebesaran hati Abraham terhadap Lot. Abraham menyuruh memilih. Kalau kau pergi ke kanan, kalau kau ke kiri, aku ke kanan, kata Abraham. Kalau kau ke kiri, kalau kau ke kanan, aku ke kiri. Gitulah perbicaraan mereka. Dan akhirnya Lot memilih tempat yang subur, tempat yang baik, yang dikenal dengan Sodom. Saudara kasih Tuhan. Saudara kasih Tuhan, dari cerita ini, saudara, ada hal yang perlu kita contoh dari kehidupan Abraham, di mana Abraham memiliki hati yang legowo. Saudara. Biasanya, saudara kasih Tuhan, orang yang bertambah kekayaannya, ada jabatannya, ada ada yang dia punya, udah punya status sosial, biasanya susah untuk mengalah, saudara. Biasanya susah untuk mengalah. Kalau kita lagi miskin, kita lagi susah, gampang kita mengampuni orang. Gampang kita legowo terhadap orang. Karena kita, satu, tidak mampu. Kedua, kita kadang membawa firman Tuhan. Karena melegalkan dari ketidakmampuan kita melawan orang tersebut. Bisa jadi tidak, kita bisa sabar. Tetapi mereka, Abraham adalah orang yang kaya. Sama-sama kaya. Dan dia, saudara kasih Tuhan, lebih kakak dari Lot. Tetapi dia adalah orang yang saya katakan tadi perlu ada satu teladan yang perlu kita contoh dari Abraham ini adalah di mana dia tidak suka bertengkar, saudara kasih. Ya kan? Dia bisa saja berperang.
dia punya budak juga. Dia juga bisa mengusir Lot. Tetapi tidak dilakukan oleh dia. Saudara, kesentuhan dari sini kita bisa melihat kebesaran hati Lot. Kebesaran hati Abraham. Di mana dia bisa memberikan pilihan terhadap yang paling adegan. Wah, ini sudah menjadi satu kepatalan, saudara. Kadang ada bisa orang berantem. Karena apa? Karena tidak dihormati sebagai kakaan atau abang. Kedua, kurang ajar kepada abang. Apalagi dia orang kaya. Gak boleh. Saudara kesan Tuhan, sebagai anak Tuhan, Abraham memiliki, kita juga sebagai anak Tuhan, harus mencontoh apa yang dilakukan oleh Abraham. Harusnya anak-anak Tuhan itu tidak harus suka berkelahi, saudara kesan Tuhan. Lihat Abraham, dia bisa melakukan satu power untuk menyingkirkan, untuk membuang Lot, tetapi dia tidak melakukan itu. Dan dia juga adalah orang yang kakaan. Malah dia mengatakan, kamu pilih. Kamu ke kiri, aku ke kanan. Dan Lot memilih tempat yang subur, saudara. Silakan. Ya kan? Kadang anak Tuhan itu, kadang bisa seperti itu. Kita anak Tuhan, kita kadang Tuhan bisa izinkan kita dalam pilihan-pilihan seperti itu terjadi. Ada satu persoalan dalam hidup kita. Untuk menguji kita, apakah kita ini sudah layak lulus atau tidak. Sudah kesentuhan Abraham adalah orang yang tidak suka berantem. Maka saya bingung kalau kita ikut Tuhan, sudah bertahun-tahun kita ikut Tuhan, sudah mempunyai, sudah dikenal dalam dunia kita pelayanan, atau ikut Tuhan bukan kita nggak pelayanan, tetapi kita masih suka berantem. Saya masih ragukan, saudara kasih Tuhan, kehidupan kekristenan kita. Seorang orang anak Tuhan, Paulus pernah mengatakan kita harus menjauhkan pertengkaran-pertengkaran. Lot memilih untuk keluar, sama-sama pergi. Itu adalah satu keputusan yang sangat bagus, saudara kasih Tuhan. Daripada sering bertengkar para gembala-gembalanya karena air, karena makanan, ternak-ternak. Yuk kita berangkat, kita cari tempat yang baru. Kamu mau kemana? Karena sudah banyak. Ini menjadi satu hal yang baik, saudara. Inilah yang perlu kita contoh dari Abraham. Di mana dia adalah seorang yang tidak suka bertengkar. Dan kedua, dia tidak suka juga untuk membuat diri lebih tinggi daripada di bawah umur. Ada orang, kau baru anak kecil. Baru anak kemarin sudah mau menguasai. Akhirnya apa? Ribut. Itu bisa terjadi. Seringkali kita melihat di televisi sekarang, di media sosial, saudara kasih Tuhan. Bagaimana ada orang-orang padahal bersaudara, satu mama, satu ibu, satu opung. Gitu. Atau satu semuanya. Tetapi selalu ribut. Berantem. Atau satu garis keturunan. Padahal kita setiap minggu ke gereja. Kita melayani Tuhan. Tetapi kita tidak bisa bersabar seperti yang dilakukan Lot. Dilakukan oleh Abraham. Abraham memilih untuk merendahkan diri. Mau pilih di mana? Dan memilih untuk menyingkir menjauh. Yang penting tidak ada pertengkaran. Persaudaraan ini tetap terjalin dengan baik. Wow, ini luar biasa, saudara. Saya baca ayat ini, nilai-nilai ini sangat luar biasa. Abraham bisa saja mengatakan, kamu si adean, kamu jangan, bisa aja kan. Banyak. Gitu. Kalau dia orang Batak langsung gigit bibirnya. Kamu si adean. Ya kan? Nurut kau sama abangmu. Ya kan?
Aku abangmu. Aku hula-hulamu. Harus turun kau. Saudara, kesan Tuhan Alkitab ini seringkali mengacak-acak daripada satu tradisi, saudara. Maka saudara, kesan Tuhan mana kita pilih? Kalau kita sudah di dalam Tuhan, harus kita memilih Alkitab ini menjadi pedoman dari hidup kita, saudara. Seringkali kita diperhadapkan juga, apalagi saudara yang kerja di kantor, bertemu dengan orang-orang banyak yang mungkin latar belakangnya berbeda. Seringkali kita terbentur dengan ini. Kita memilih mengalah atau menyerang. Dan hari ini kita belajar dari Abraham, di mana dimilih untuk mengalah dari saudaranya. Saudara, kesan Tuhan, Abraham tidak semakin miskin. Walaupun dia memilih bukan tempat yang subur, dan Lot memilih tempat yang subur, malah tempatnya Lot yang bermasalah. Sehingga Sodom dan Gomora dihancur. Saudara, kesan Tuhan, mengalah itu merupakan hal yang sangat-sangat harus kita tanamkan dalam pikiran. Kalau kita adalah anak Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah juru selamat kita, kita harus belajar mengalah. Dan kita melihat Tuhan Yesus juga memberikan contoh kepada kita bagaimana dia lebih memilih mengalah, memilih untuk tidak berkata-kata, membalas kejahatan dengan kejahatan. Saudara, kesan Tuhan, hari ini banyak di antara kita status kita agak beragama, termasuk saya. Kemarin Namboru khotbah di Zoom kita. Dia bilang, pendeta juga bisa salah dong. Ya, tidak ada pendeta yang imunnya kuat, tidak bisa selalu benar. Pasti ada salah. Kita juga berjuang dalam hal ini. Saya tahu bahwa ada orang-orang yang tidak suka, tidak mau, walaupun dia sudah terima Tuhan Yesus, walaupun dia sudah menerima Yesus sebagai juru selamatnya. Pada saat dia dalam Tuhan, tidak akan otomatis sifat-sifat kita itu akan terlepas begitu saja. Nggak gampang itu, saudara. Butuh perjuangan untuk itu. Yang dulunya kita kecanduan, mungkin nonton film porno. Emosi kita yang masih meledak-ledak. Saudara, itu tidak bisa diselesaikan dengan hanya berbasar. Saudara yang mau didoakan baru maju ke depan. Pendeta bilang, kenapa? Pak, tolong Pak doakan Pak, supaya emosi saya, supaya saya tidak emosian, suka maki-maki orang, suka maki-maki istri, suka maki-maki anak, suka maki-maki suami. Kadang mulut saya Pak, saya pengen diam Pak, tapi kadang emosi saya tidak bisa saya kontrol. Pendeta tepang tangan kepalanya. Dalam nama Yesus, ya kan? Sampai dia kejungklak. Hari ini bertobatlah. Dan dia mungkin berbahasa lidah. Pulang langsung berubah? Tidak. Malah ketemu akan orang yang akan mengganggu emosi dia. Dan disitulah kesabaran itu diuji. Ya Tuhan, apa yang terjadi? Satu ketika pendeta khotbah di mimbar. Anaknya duduk depan. Saudara harus memberikan yang terbaik buat Tuhan. Yang terbaik. Anaknya bilang, luar biasa Bapakku. Ternyata yang terbaik harus diberikan kepada orang. Pada saat mereka pulang, bapaknya entah ada urusan. Ada seorang pengemis datang ke rumah. Dan anaknya lihat ada ayam bapaknya yang terbaik. Ayamnya ayam yang bagus. Ayam laga yang selalu disayang-sayang oleh bapaknya. Dia bilang, Papa bilang di khotbahnya, yang terbaik. Ya.
maka diberikanlah ayamnya kepada pengemis. Dia tulus. Dan akhirnya saudara yang terjadi, pas papanya pulang, lihat ayamnya sudah tidak ada lagi. Kenapa? Karena sudah diberikan kepada pengemis. Ayam papa di mana? Maka papa kan bilang kemarin khotbah, saya duduk di depan pak. Iya, terus? Iya, papa bilang kan yang terbaik. Ya saya kasih aja yang terbaik, ayam papa. Papanya langsung pingsan. Itu buat jemaat. Sah. Buat kita enggak. Semoga Mima dan Yohan tidak mendengarkan ini ya. Karena kalau Mima sudah mulai cerewet dan dia mulai melakukan itu. Saudara kasih Tuhan, terkadang kita enak di gereja, saudara. Saya tahu bahwa di gereja itu nikmat. Maka kalau ada orang jarang ke gereja, malas ke gereja, dia sebenarnya tidak menemukan Tuhan. Saya sebenarnya suka di gereja. Senang sekali kalau udah hari Minggu, bahagia sekali saya. Tapi memang pada saat keluar dari gereja, banyak hal-hal teori-teori di gereja itu yang perlu kita praktekkan. Itu yang susah, saudara. Maka disitulah kesulitan daripada seorang Kristen. Maka kita akan bilang, emosi kita. Kalau dia bilang, percuma kau pelayanan, kita akan menjadi marah. Harusnya kita bilang, ya saya mengasihi manusia berdosa, tolong doakan saya. Tidak harus marah kita. Ya memang iya. Kita ini masih sering di batu sandungan. Abraham menjadi teladan bagi kita hari ini. Di mana dia memilih untuk mengalah. Daripada bertengkar, daripada ribut. Mendingan, ayo dia menyingkir. Kamu pilih mana? Bayangkan saudara, seorang abang harus memilih tempat yang tidak subur. Seorang kakaan. Terkadang juga kita pikir, kalau diperhadapkan dengan hal itu juga repot juga. Saudara. Contohnya, apalagi kita orang-orang Batak ya. Ada hak, harusnya hak kita. Tiba-tiba adik kita mengambil. Kadang mau marah juga. Tapi disitulah letaknya, di mana kelegoan kita sebagai seorang yang percaya kepada Tuhan. Apakah kita tetap mempertahankan hak kita, akan terjadi pertengkaran. Apalagi kalau dia orang yang ngototan, udah bertengkar jadinya. Ribut jadinya, panjang jadinya. Sampai nanti ada kata-kata, sampai mati pun aku tidak akan kuampuni kau, ya kan? Repot jadinya. Sampai nanti, saya pernah menemukan ada orang. Kenapa kamu saudara dengan itu? Ya saudara. Kok nggak ngomongan? Iya bapak kami ngomong dulu, jangan ngomongin itu. Bapaknya udah meninggal. Tapi sampai nenek cucunya sampai bisa berantem sampai terus. Halo. Tapi tiap hari ke gereja. Ibadah iya. Ini juga khotbah ke saya juga saudara. Karena saya juga orang Batak. Kadang perlu juga ada hal-hal yang perlu juga. Kadang adik saya melakukan hal-hal yang tidak menjadi bagian mereka. Apalagi kami sudah berkeluarga. Maka kadang Mama Mia bilang, kau terlampau diam kau. Ya, saya emang gak suka ribut. Gitu. Kalaupun ribut, udah itu marah, udah sampai di uun. Gitu. Tapi dia bisa nyesal. Jadi. Karena kesan Tuhan, ini perlu kita contoh apa yang dilakukan oleh Abraham. Apalagi itu saudara kita. Ya, Abraham bilang dia saudara. Saudara. Seorang saudara tidak akan bisa. Janganlah hendaknya bertengkar. Kalau ada api, ya kita menjadi air. Kenapa? Karena kita lebih tahu kebenaran. Kalau kita nggak lebih tahu kebenaran, nggak apa-apa. Tapi kita tahu kebenaran. Sama kalau kita bawa mobil. Kalau gurunya bilang, nanti kalau ditanjakan tarik rem tangan. Tapi kita bandel, nggak mau tarik rem tangan. Mundur itu mobil, nabrak di belakangnya. Berak. Langsung supirnya bilang, udah kamu sekarang ganti mobil-mobil yang di belakang. Tanggung jawabnya gitu. Karena dia bilang
tadi teori. Kalau ditanjakan, tarik rem tangan. Masukkan koplingnya, kopling pre kan. Tapi kita bandel. Atau karena kita panik. Saudara kasih Tuhan. Lihat apa yang dilakukan Lot. Lot ini sebenarnya orang yang egois juga. Dia melayangkan matanya. Jadi mengambil kesempatan. Kau pilih mana? Dia nggak memikirkan perasaan abangnya. Si Abraham. Saudaranya si Abraham. Ya kan? Lihatnya. Harusnya kan yang subur itu kepada si abangan dulu kan. Karena dia abang. Lebih tua. Harusnya Allah bilang, jangan gitulah. Kalau Lot juga orang yang mengasihi Tuhan, pasti dia bilang, jangan gitulah. Abang Abraham. Harusnya kau lah yang milih. Kenapa? Kan kau si kakaan. Tapi enggak. Dia malah melihat, melayangkan matanya. Mengambil kesempatan dalam kesempitan. Ini kesempatan gue. Ambil. Dan Lot menikmati. Dan dia juga merasakan satu masalah di mana dia tanah itu menjadi tanah bermasalah, di mana kemurkaan Tuhan, kejahatan manusia yang sangat keji ada di sana. Maka saudara kasih Tuhan, mengalah itu merupakan tidak akan merugikan kita. Percaya. Kalau kita dalam Tuhan, kita harus tahu mengalah itu tidak akan pernah rugi. Saya sudah membuktikan dalam diri saya. Dalam pelayanan pun ada orang yang ingin menjingkirkan saya. Dan saya waktu itu tidak ada persoalan. Silakan. Dan puji Tuhan. Malah hari ini saya diizinkan Tuhan mengembalakan. Jadi saudara tidak perlu kita mempertahankan. Kalau ada hak-hak kita. Ya kalau itu masih yang perlu kita pertahankan. Apalagi itu saudara kita gak perlu. Kita ngotot. Ya sudah. Kalau ada keluarga kita, anak kita yang ngotot contoh harta mama kita harus sama dia. Ya silakan. Kita akan miskin kok dengan itu. Percaya. Dan Tuhan akan melimpah-limpahi berkatnya dalam hidup kita. Kalau kita berani untuk mengambil keputusan. Gak akan. Orang saya jamin orang yang mau menjalankan firman Tuhan. Pasti Tuhan tidak akan mempermalukan dia. Tuhan akan membela orang-orang ini. Masa enggak? Saudara mempertahankan firman Tuhan, masa Tuhan tinggalkan saudara? Tidak. Kalau ada orang-orang yang mau merusak kita, menzolimi kita dalam istilah orang lain, enggak apa-apa. Kita memilih diam. Ya kita menjalankan firman Tuhan. Bukan kita nggak mampu. Oh nggak mampu. Mampu gitu. Tetapi kita memilih diam. Kenapa? Karena ini adalah firman Tuhan. Sudah kasih Tuhan. Dan di ayat 14 dikatakan setelah Lot berpisah daripada Abraham, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham. Pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu. Timur dan barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu. Dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah yang banyak. Sehingga jika seandainya ada dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Barang siapa, bersiaplah, jalanilah negeri itu. Menurut panjang dan lebarnya. Sebab kepadamu akan kuberikan negeri itu. Sesudah itu Abraham memindahkan kemahnya dan menetap di sana dekat pohon terbatin di Mamre, dekat Hebron. Lalu didirikannya lah mesbah di situ bagi Tuhan. Saudara kasih Tuhan, lihat. Saya mau katakan pada saat dia memberi kesempatan kepada Lot memilih, dan Lot memilih tempat yang lebih bagus, yang lebih subur. Malah setelah itu dikatakan Tuhan malah memberikan lagi tanah lebih luas lagi bagi Abraham. Itu artinya apa saudara? Jangan pernah takut
untuk menjalankan firman Tuhan. Jangan pernah khawatir akan kehidupan kita. Jangan pernah kita menjadi takut menjalani hidup ini kalau kita menjalankan firman Tuhan. Banyak orang menjadi khawatir karena menjalankan perintah Tuhan. Banyak orang tidak mau lagi tinggal dalam Tuhan. Kenapa? Lebih mencintai dunia ini. Mencintai. Yang dulu mungkin dia udah pernah juga ikut Tuhan. Tetapi dia memilih untuk tidak dengan firman Tuhan. Kenapa? Karena memang ikut Tuhan itu seolah-olah masa depan kita menjadi suram. Tetapi percayalah, tidak demikian adanya. Ikut Tuhan itu pasti ada masa depan yang cerah dalam hidup kita. Tidak di dunia ini, tetapi di kekekalan nanti kita akan menerimanya dengan baik. Tidak akan pernah Tuhan mengecewakan anak-anaknya yang sungguh-sungguh, yang mau, yang benar-benar menjalankan perintah. Lihat ayat ini. Tidak semakin miskin Abraham. Pada saat dia tidak memilih tempat yang subur itu. Tempat dia pada saat dia memberikan pilihan pertama kepada Lot. Tidak. Saudara kasih Tuhan. Ini menjadi contoh dalam hidup kita. Ini menjadi teladan bagi kita semua. Ini menjadi perlu kita renungkan. Jangan kita menjadi orang yang suka bertengkar. Baiklah mengalah. Memang tidak terlihat langsung pembelaan Tuhan terhadap kita. Tapi percayalah, Tuhan kita adalah Allah yang hidup. Dan Dia tidak akan pernah ingkar terhadap janji dan firman. Dia tidak akan pernah ingkar. Maka perlu kita teladani apa yang dilakukan oleh Lot. Apa yang dilakukan oleh Abraham. Lihat hidupmu nanti. Tak perlu, jangan suka bertengkar. Anak-anak Tuhan jangan suka bertengkar. Jangan. Sudahlah. Saya pun ini juga menjadi khotbah kepada saya sendiri. Tidak ada, apalagi seorang laki-laki tidak ada yang tidak suka bertengkar. Apalagi perempuan juga. Apalagi kita sering makan saksang itu. Waduh. Dikit-dikit cepat naik itu. Apa itu? Adrenalin. Pancing dikit. Saudara terkasih Tuhan. Saya juga dalam hal itu. Masih lemah. Padahal kalau anak saya sudah mulai disuruh tidur, nggak tidur. Kadang naik juga tensi. Karena ada Yemima ini anak saya adalah orang yang gampang sakit. Jadi kalau tidurnya harus kita ketatin. Jadi kalau nanti tidurnya lama nanti flu, dia bisa jadi panas. Kalau dia panas, kita akan menjadi panik karena dia pernah step. Setelah karena kepanikan itu, kalau Yohan ya, kalau dia anak yang kuat gitu ya, kalau dia mau apa silakan aja. Jadi saudara nanti dia bisa jadi tidur sampai jam 12. Kadang kita bisa jadi marah, kesal. Saudara kasih Tuhan, harusnya kita tidak juga kesal seperti itu. Mari kita belajar untuk menjadi orang lebih baik lagi. Kita ini adalah dilihat oleh orang. Kalau kita sering ke gereja, sering kita beribadah, kita adalah orang percaya, orang Kristen. Kalau KTP kita ini seperti kota di atas bukit. Semua orang melihat kita. Maka kalau kita kesandung dikit, kelihatan. Kalau ada biluk di mata kita, kalau bahasa Batak biluk apa? Teh lalat, teh mata di mata kita. Orang bisa melihat. Oh ada teh matanya, nggak mandi ya. Gitu. Orang lihat. Kenapa? Karena kita adalah terbuka, sudah terbuka. Lihatlah. Pendeta, tapi kayak gitu. Kenapa? Karena kita ada suratan terbuka. Maka setiap saat orang bisa menghakimi kita. Setiap saat orang melihat kita. Di manapun. Dalam kelakuan kita. Dalam perbuatan kita.
dalam tulisan-tulisan kita di media sosial juga. Kita menjadi orang yang dilihat oleh semua. Kita memang nggak merasa, ngapain, biarlah. Tetapi tidak, saudara. Kita ini juga sudah dilihat oleh orang. Kalau kita tidak percaya kepada Tuhan, nggak apa-apa. Kalau kerja kita di Lapu Tua tiap hari nyanyi, gitu, orang nggak masalah. Mau ngomong jorok kita mau nggak apa, udah bagian dia itu, tabiat dia, biarkan aja lah. Biarkan dia tenggelam dengan statusnya dia yang kayak gitu-gitu. Pasti orang pikir gitu. Tetapi kalau kita anak Tuhan, orang melihat kita. Orang memperhatikan kita. Pasti. Maka saudara, mari saatnya kita berubah. Abraham menjadi contoh terhadap kita hari. Bagaimana kerendahan hati Abraham. Bagaimana kelegowoannya dia. Bagaimana dia tidak suka bertengkar. Bagaimana dia adalah orang yang benar-benar mau mendahulukan kepentingan orang lain daripada kepentingan dia. Kenapa? Karena dia adalah memiliki hati yang tulus, yang mengenal Tuhan. Karena kalau kita mengenal Tuhan, tentu ajaran Tuhan harus kita aplikasikan dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya. Amin. Mari teman-teman musik, mari maju ke depan. Undang Lone untuk boleh membagikan perjamuan kudus bagi kita. Main di Giul. Mari kita datang di hadapan Tuhan. Saudara yang di rumah, kalau saudara tidak ada perjamuan kudus, hosti atau roti boleh digantikan menjadi hosti, dan juga saudara boleh memakai sirup sebagai ganti daripada anggur. Salibnya teramat mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Sekali kita katakan pujian di salibnya. Salibnya teramat mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Mari sama-sama kita bangkit berdiri kembali, saudara kasih Tuhan. Katakan pujian sama-sama. Saudara yang di rumah juga boleh bangkit berdiri. Amin. Salibnya teramat mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Saudara yang sudah ada roti dan anggur di tangan saudara, mari kita angkat tinggi-tinggi di atas kepala kita. Sebab barang siapa, setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau tidak minum cawan ini, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan. Itu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti
Sesudah itu yang mengucap syukur atasnya, yang memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan, inilah tubuh Kristus. Jika sudah, mari kita angkat tinggi-tinggi anggur di kepala kita. Dengarkanlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan. Sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian yang baru yang dimateraikan darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah anggur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum, inilah darah Kristus. Minumlah, inilah darah Kristus. Mari saudara kita mengucap syukur di hadapan Tuhan. Kita naikkan penyembahan kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyembah-Mu. Kami mengagungkan-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari sembah Tuhan kita. Haleluya. Mari kenaikan syukur kita kepada Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, kami bersyukur Tuhan buat tubuh dan darah-Mu yang menyatu dengan kami. Terima kasih. Terima kasih. Bapa, terima kasih untuk kami boleh menyatu dengan tubuh dan darah-Mu. Kami telah mendengarkan firman-Mu juga. Termateraikan firman-Mu di hati kami. Juga kami sudah menyatu dengan tubuh dan darah-Mu. Kami yang sakit boleh Tuhan sembuhkan ya Tuhan. Yang lemah kami menjadi kuat. Kalau hari ini kami masih jauh daripada firman-Mu, tolong kami Tuhan. Bantu kami Roh Kudus. Tuntun kami
untuk kami semakin boleh dekat dengan Engkau. Kalau ada masa-masa lalu yang menghantui kami, ajar kami melupakannya Tuhan. Dan kami memfokuskan hidup kami hanya kepadamu. Memuliakan Engkau ya Allah. Menjadi saksi bagimu Tuhan. Dan hari ini Tuhan, kami yang masih jauh mempunyai masalah ekonomi, pekerjaan, Tuhan tolong kami. Tuhan tolong kami ya Tuhan. Bapa terima kasih untuk hari yang indah, untuk segala kebaikan. Rasanya Tuhan, kami mau tetap tinggal dalam Engkau. Saudara kasih Tuhan, apabila saudara di rumah memiliki anak-anak, mari saudara boleh tumpangkan tangan kepada anak kita. Ikuti doa saya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa buat anak-anak yang ikut menyaksikan live streaming ini. Karena mereka dengan keadaan sekarang tidak boleh beribadah di gereja. Kami berdoa buat mereka, Tuhan menjamah anak-anak, berkati mereka menjadi anak-anak yang sehat, anak-anak yang cerdas, anak-anak yang baik, yang mengasihi Tuhan. Dijauhkan dari sakit penyakit, khususnya penyakit sekarang ini. Biar imun mereka kuat. Mohon kepadamu Tuhan, biarlah Engkau yang melawat anak-anak, mentutup bungkus mereka dengan kuasa-Mu. Imun mereka menjadi kuat ya Tuhan. Bapa terima kasih untuk doa kami. Kami serahkan anak-anak yang ikut live streaming hari ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Dan jaga juga Tuhan bagi anak-anak-Mu yang susah dalam mencari pekerjaan, susah secara ekonomi. Tolonglah mereka Tuhan. Biarlah melewati apa yang mereka hadapi, apa yang mereka rasakan. Tuhanlah yang menolong mereka. Bapa terima kasih. Bapa bersyukur bagimu. Bersyukur bagimu Tuhan. Kami boleh menaikkan syukur kami. Kami berterima kasih bagimu Tuhan. Haleluya. Mari katakan kita dua-dua di hadapan Tuhan. Kita katakan lagi. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Katakan lagi sama-sama. Terlalu besar kasih-Mu. Mari sembah Dia. Kita bersyukur pengorbanan yang Kau berikan bagimu. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Katakan lagi sama-sama. Haleluya. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, memberikan bagiku. Terlalu darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus buat tubuh dan darah-Mu yang boleh kami saat pagi hari ini Tuhan. Biar itu boleh menjadi tanda peringatan untuk kami terus selalu mengingat akan karya keselamatan yang Kau kerjakan bagi kami. Terima kasih buat hamba-Mu yang telah menyampaikan firman Tuhan. Biar Tuhan Yesus terus tambah-tambahkan hikmat yang baru, pewahyuan yang baru dalam hidupnya, keluarganya, kedua putrinya juga Tuhan berkati. Jika sebentar Tuhan Yesus kami akan memberikan persembahan kami untuk mendukung pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kiranya Tuhan Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang akan memberi. Engkau memberkati mereka dengan berlipat kali ganda. Dan juga Tuhan
yang sudah memberikan, yang sudah mendukung pekerjaan ini. Tuhan juga memberkati kami dengan berlipat kali ganda, dengan kesehatan, kesuksesan, dan juga sukacita yang dari Allah. Terima kasih Bapak yang baik. Saat ini kami siap memberi penuh dengan ucapan syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat memberi. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu yang rindu memberkati gereja Tuhan. Boleh mentransfer persembahan lewat rekening BCA yang sudah tertera di atas, yaitu rekening BCA di 633047515 atas nama Ibu Sanur Gultom, yaitu Ibu Gembala sendiri. Selamat memberi. Tuhan Yesus memberkati. Saudara seiman hidup dalam kesatuan. Bakurapan di kepala harum, yang kejangkut dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesana telah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya. Sekali lagi katakan oh betapa. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Bakurapan di kepala harum, yang kejangkut dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesana telah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya bakurapan di kepala harum, yang kejangkut dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesana telah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya, oh betapa indahnya, oh betapa indahnya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, terima kasih buat persembahan Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, Tuhan Yesus berkati. Dan jangan lupa Saudara kasih Tuhan, bahwa setiap hari Selasa kita ada doa pagi jam 5 pagi, dan juga setiap hari Rabu ada ibadah tengah minggu yang kita lakukan setiap hari Rabu jam 19.30 atau setengah 8 malam. Dan juga Saudara kasih Tuhan, jangan lupa juga bahwa setiap hari Sabtu juga jam 5 pagi kita ada doa pagi. Dan hari ini seperti sekarang ini kita ada ibadah minggu jam 10 pagi. Dan untuk saat ini Saudara kasih Tuhan, kita masih batasi untuk beribadah. Dan makanya tadi kita tidak buka untuk, saya tidak share juga, karena memang saat ini sedang tinggi-tingginya ya. Jadi Saudara kalau bisa tetap menjaga protokol kesehatan kita, tetap pakai masker dan juga cuci tangan dan jaga jarak. Nah, nanti juga kalau kita makan, mohon jaga jarak, jangan dekat-dekat ya. Dan kalau bisa benar-benar dijaga, jangan sampai kita terkena. Kita berdoa, Tuhan menolong kita, tapi kita juga tetap menjaga diri kita dari keadaan ini.
Tuhan berkati kita semuanya. Mari kembali sama-sama kita naikkan pujian. Kami muji kebesaran-Mu Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Naikkan pujian sama-sama di hadapan Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Katakan lagi sama-sama. Kami memuji kebesaran-Mu, memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Bapak Surgawi, kami bersyukur berterima kasih kepadamu Tuhan. Kalau kami sudah naikkan doa kami, kami sudah mendengarkan firman-Mu dan juga kami telah menerima perjamuan di mana kami mengingat kembali karya-Mu di kayu salib, agar kami lebih sungguh-sungguh, agar kami lebih taat lagi untuk hidup dalam Engkau. Dan berkati kami semua yang ada di tempat ini, dan berkati juga tempat ini Tuhan, yang sudah diberikan kepada kami untuk boleh kami beribadah. Berkati Tiur dan juga owner, supaya tidak bangkrut, suruh bertambah-tambah orang yang boleh menginap di tempat ini, dan bisa membiayai para karyawan-karyawan, dan juga bisa berjalan terus maintenance dari hotel ini ya Tuhan. Dan kami serahkan kepada juga Tuhan teman-teman yang sudah melayani pekerjaan-Mu, itu Elsa dan juga semua Paul dan tim dan Lone, kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan. Dan juga Mboru yang setia kepada kami untuk boleh membawa kami, memberikan kami berkat-berkat jasmani. Tuhan memberkati tangannya, berkati setiap pekerjaannya. Dan saat ini kami serahkan pribadi kami ke dalam tangan kasih Tuhan, dan berkati bangsa kami, Presiden kami Joko Widodo kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Dan cuma Tuhan kami serahkan kepadamu ekonomi, keamanan bangsa ini kami menyerahkan kepadamu ya Tuhan. Karena kedamaian, sukacita ada di bangsa ini. Nah, saatnya Tuhan, kami akan akhiri ibadah kami, dan kami mau terima berkat-Mu. Angkat kedua tangan kita saudara kasih Tuhan, dan kita terima berkat daripada Tuhan. Pulanglah, terimalah berkat anugerah dari Bapa Surgawi. Damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Bapak terima kasih. Bapak selamat hari Minggu dan sampai berjumpa kembali di ibadah-ibadah selanjutnya. Shalom.